satu di kalian itu abang Ari bohong. Itu namanya sering nengok kirimnya abang Adis. Cobalah belajar sama Ari bohong. Mungkin kalian sadar nanti lah ya. Putus kau Oswal. Oswal putus. Lukas 24 ayat 44 itu berbicara Taurat Musa. Iya, betul. Ulangan. Ulangan itu kitab Taurat Musa atau bukan? Taurat Musa itu 10 hukum Taurat. Mati meja. Ya itu yang diakui. Abang tukang gua. Taurat Musa itu seluruh yang diterima Musa. 10 kitab, 10 ketetapan. Itu Ya, adalah 10 Taurat Musa. Jadi 5 kitab yang datang kepada Nabi Musa itu semuanya adalah hukum Taurat, Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Keluaran. 5 kitab ini tapi disebut perintah. disebut kitab Musa. Perintah. Enggak Bukan dituliskan hukum Tauratnya begitu. aja. Bukan dikatakan begitu, saudara. Dikatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa. Ya, Bukan tentang perintah Yesus bang. di mana? Iya, harus tergenapi di dalam kitab Musa kan? Benar nggak? Benar nggak? Ya, di kitab Musa bukan hanya berbicara tentang Yesus. Nah, lah itu Yesus yang mengaku, kenapa larinya kemana-mana ini? Dia Yesusnya berbicara yang tentang Elohim dan Yesus. inilah Tentang perkataanku Bapa yang dan Yesus. telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat Musa. Tapi dalam kitab Taurat bukan hanya tentang Yesus. Iya, lah kenapa mau bahas yang lain ya? Zaman Yahweh. Kenapa harus kita bahas tentang Yesus aja? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Belum Taurat tergenapi Musa itu karena ini bukan hari kiamat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ular apa yang ada dalam dirimu? Satu-satu Ini yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Di antaranya Ulangan 21 itu tidak bercerita tentang bahwasanya Yesus harus mati disalib. Tetapi yang harus disalib di situ adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, terkait salib. Loh, Di mana tertulis salib di situ? itu coba Anda baca Keluaran 23 itu. Salib hanya ada zaman Yahudi. Nanti Mija. Aduh, ini orang sakit ini. Memang Zaman Israel salib belum ada. Memang harus dibawa dulu dia ini, cari pendeta, colok pantatnya, jilat. Lanjut Gurunda. Aduh, susah kali tangkap Kristen ini. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi kalau kita melihat data yang ada di dalam pengakuan Yesus ya teman-teman. Anda kan mengaku tuh pengikut Yesus. Ya, kalau Anda mengikuti Yesus, maka ikuti apa yang diajarkan Yesus. Jangan kamu ikuti Paulus. Kan Yesus yang menjadi patokan katanya. Kalau kalian membantah ajaran Yesus dan kalian mengatakan pengikut Yesus, berarti Yesus yang lain yang Anda ikuti. Dan memang betul kalian pengikut Yesus lain. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perintah Tuhan. Pertanyaan saya, menurut dalil Keluaran 23 ini, boleh nggak membunuh Yesus? Murid jawab murid. Yang membunuh Yesus siapa? Boleh tidak membunuh Yesus? Tidak boleh lah. Tidak boleh. Itu pintar. Kalau Yesus dibunuh berdosa enggak? Kenapa? Kalau Yesus dibunuh berdosa enggak? Berdosa lah. Nah, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Kenapa ulang? Pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa?
melahirkan dan menghapuskan dosa itu beda bang, cara berpikirnya. Iya. Ya makanya saya bertanya, pembunuhan terhadap Sekarang begini, maju ini. tadi saudara mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu katanya adalah melanggar perintah Tuhan. Nah sekarang bertanya saya, kalau membunuh Yesus itu, kalau membunuh Yesus itu, astaga, ditanya tidak mau jawab. membunuh Yesus itu melanggar firman Tuhan atau tidak melanggar firman Tuhan? Saudara mengatakan melanggar. Saya jelaskan sedikit saja ya. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya abang harus mengerti dulu nih kata membunuh dengan apa penghapusan dosa. Itu yang harus dimengerti dulu kedua kata itu. Di sini dalam firman Tuhan yang harus digenapi adalah Yesus harus mati. Kata siapa? Dengar dulu saya jelaskan. Iya, kata siapa kok Yesus harus mati? Siapa pula Anda yang harus mengharuskan? Saya bisa kasih Tuhan mengatakan Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Dengar saya kan mau jawab. Saya jawab Yesus, dengar dulu, nggak boleh harus bicara mati. Giliran saya bicara kau bicara banyak nanti mana yang Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Anda mengatakan Yesus harus mati. dengar Mana yang dulu. betul? Tadi kan kamu kasih kesempatan. Saya jawab. Kasih kesempatan nggak? Ya, tolong kasih dalil ya. Kalau Anda bicara kasih dalil. Tadi Silakan. kamu kasih kesempatan saya bicara nggak? Silakan Anda berbicara pakai dalil. Silakan. Yesus harus mati itu dalilnya di mana? Silakan. Saya bicara nggak? Benar, dasar botol. Untuk menggenapi firman Tuhan, Yesus itu harus mati di kayu salib. Mana dalilnya dia harus mati? Dan untuk menghapus dosa, Mana dalilnya saya Yesus akan harus tunjukkan mati? dalil, tapi sementara saya lagi di luar. Iblis. Ntar, nanti jangan tertawa bang. Ular apa yang merasuki engkau ini? Ular apa? Tuhan yang mengatakan harus kamu jangan membunuh orang yang benar. Yesus nggak boleh dibunuh. Yesus itu nggak boleh. Kata Tuhan, kata ente, Yesus harus dibunuh. Ular apa yang ada di dalam diri Anda? Ular apa? Ular betul. apa? Itu untuk menggenapi firman Tuhan. Nenekmu kiper. Firman yang mana? Kan perintahnya jangan kau membunuh orang yang benar. Itu yang harus digenapi. Begini dari tadi kan kau bicara masalah firman perjanjian lama paling banyak itu kau bicara situ. Iya memang karena Yesus merujuk ke situ. Yang digenapi itu adalah di firman perjanjian baru Matius, Markus sampai seterusnya. Lah di mana Yesus mengatakan itu, Dompala? Yesus mengatakan harus tergenapi. Diam dulu, diam. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kenapa lari ke dalam Matius? Ular apa yang merasuki ente? Dari tadi tidak ada kesempatan buat Kristen menjawab, selalu dipotong. Iya karena Anda membantah Yesus. Anda membantah Yesus, Bang. Saya tidak membantah, saya bicara berdasarkan fakta. Hanya saya masih di luar, saya belum bisa tunjukkan dan saya belum bisa on cam on. Oh kalau begitu Anda diam dulu lame-lame. Kalau gitu Anda diam dulu. Ular enggak saya. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Enggak usah kau bertanya. Saya lagi di luar. Saya enggak bawa Al-Quran. Enggak usah kau bertanya. Saya enggak bawa Al-Quran. Percuma kau tanya. Saya enggak bawa Al-Quran. Masih mau kau datang besok. Di sini bukan gereja. Oke? Kamu ngomong tanpa dasar itu boleh di gereja. Jangan di sini kawan. Janganlah. Jangan kau lampiaskan keinginan ular yang ada di dalam tubuhmu itu. Jangan. Oke? Kamu diam dulu. Biarkan temanmu yang lain. Diam dulu Ya, Bang. karena kau di luar kan. Kau nggak bisa kan. Karena nggak ada Bible di tanganmu kan. Udahlah aku nangis aja situ. Di pojokan. Ya, silakan yang lain. Sabar dulu satu-satu. Kamu kan nggak bisa ngomong. Halo. Kamu nggak bisa ngomong tanpa lihat Bible kan. Ya udah kau diam aja dulu situ. Halo, Mak. Jangan kau pakai celana dalamnya istrimu lagi kayak kemarin ya.
Ya, ayo lanjut. Yang lain. Tadi Bang Zuma tanya ular apa yang merasukimu? Ular yang berhelm, Kanda. Oh iya, cocok. Ular yang pakai helm. Silakan Bang Nero. Agamanya ateis katanya, nggak punya agama beliau ini. Ateis. Saya ini begini. Silakan. Halo, Garambang. dengar saya suara. Garambang lagi ini. Ya, dengar suara saya. Enggak. Oh, begini. Jadi kalau saya mengamati semua perdebatan antara agama ini, saya ini dilahirkan oleh orang tua saya. Secara administrasi saya Katolik, ya. Tapi saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah. Bukan malu, sahabat. Begini, Abang bisa dengar saya. Kita ini diskusi bukan untuk menghina saya tidak mau menghina siapa-siapa di sini. Apa yang mau didiskusikan kepada orang yang levelnya kayak monyet, kayak Anda ini apa yang mau didiskusikan? Anda ini kan diajarkan oleh agama. Ajaran agama Anda itu seperti ini, begitu. Mengatakan orang itu monyet, kan? Anda agamanya monyet apa? Monyet agamanya apa? Nggak ada. Ente juga nggak ada, ya sama seperti monyet. Kalau Katolik aja, Bang. Kalau Katolik aja, Bang. Nggak usah ngaku-ngaku ateis, malu ya. Kau tanya monyet, apa agama monyet? Nggak ada, sama seperti orang ini. Allahu Akbar. Aduh, udahlah kawan, ngapain ku masuk ke sini? Lo, kamu orang tidak beragama, maksudnya kamu Katolik yang sudah malu mengakui dirimu Katolik. Udahlah, kamu masuk di spesies monyet kerah. Kau masuk di hutan. Saya sarankan mulai besok kau keluar dari rumahmu itu, kau telanjang aja. Ngapain kau pakai baju? Kau malu sama siapa kau pakai baju? Aku malu sama tetangga, Bang. Loh, katanya kau nggak bertuhan. Berarti kau menuhankan manusia, kucluk. Kalau kau malu sama manusia sedangkan Tuhan yang menciptakanmu kau tidak sembah, berarti kau lebih bertuhan kepada tetangga lu daripada Tuhanmu sendiri. Saya mau tanya kamu sekarang. Nggak usah kau bertanya. Gimana ceritanya ada seekor kera bertanya? Gimana ceritanya kera bertanya? Gimana caranya kera bertanya? Hah? Kalau kau ingin bertanya sama akui dulu kau Katolik. Nggak usah aku ini adalah ateis supaya bebas menghujat, gitu kan maksud lo? Akui dulu saya Katolik, tapi saya sudah malu beragama mengakui Katolik. Akui aja gitu. Ngapain kau bilang aku ateis, Bang? Aku ateis, aku nggak bertuhan. Terus ngapain kau kesini? Hah? Jualan singkong? Kita di sini diskusi lintas agama, Bang, bukan lintas kerah. Turun maki saja, pergi jualan sandal jepit di pasar. Ngapain di sini? Hui. Ayo silakan saudara-saudara yang punya agama, jangan yang tidak punya agama. Baik, Kanda. Ada Bunga, selamat. Agamanya apa, Bunga? Ini banyak yang minta naik, tapi yang kelas-kelas semua TK semua, kelas PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi gimana ceritanya? Ini juga Oswell ini pendidikan anak usia dini. PD lagi pakai namanya pakai salib kayak gitu, gak malu. Beginilah guru orang-orang Islam, beginilah. Ini saudara, salib itu adalah lambang kutuk. Salib itu lambang kutuk. Anda nggak tahu? Nah, itu lambang kutuk. Inilah guru-guru kalian, astaga, malulah ya, punya guru begini. Salib itu hukuman untuk siapa? Kutanya dulu samamu. Salib itu hukuman untuk siapa? Salib itu hukuman untuk siapa? Malulah begini guru kalian. Malu. Guru-guru macam apa ini? Pergi kok. Mampus.
Kenapa yang paut-paut semua yang masuk? Coba yang minimal SMA lah, minimal tamat SMA. Ada nggak Kristen yang tamat SMA ini? Ini SD aja nggak sampai, gimana kita mau dialog dengan baik kalau kayak gini? Silakan teman-teman Kristen, minimal tamat SMA, silakan. Ini kebanyakan lulusan PAUD aja nggak lulus ini kalau kayak gini. Disuruh ibunya ke sekolah hanya sampai di depan gerbang kayak gini jadinya. Aduh, parah kali teman-teman Kristen ini. Bang Satoe, selamat sore. Agamanya apa, Bang? Bang Satoe. Panggilan terakhir untuk Bang Satoe. Woi. Oke, teman-teman Kristen silakan typing di bawah. Saya Kristen, Bang, biar saya naikkan. Coba ya, teman-teman typing, Bang, agama saya Kristen, Bang. Coba typing di bawah, saya Kristen atau Katolik. Yang malu mengakui agamanya ya ke hutan aja kayak tadi kan. Oke, Bang Roy, monitor Bang Roy, Kristen atau Muslim agamanya, Bang? Bang Roy? Roy? Bang Roy? Oke, diturunkan. Nggak ngomong ya. Ada Bang siapa nih? Bang Ben Heri. Selamat sore Bang Ben Heri. Agamanya apa, Bang? Bang Heri, perlindungan. Ah, ini selesai. Nah, ini yang sering diskusi. Perlindungan ini. Apa? Itu Bang, coba itu. Perlindungan mana lu? Itu. Halo itu. Perlindungan mana lu? Selamat sore saudaraku Padiamat. Iya Lae, selamat sore. Purani Mandre. Apa topiknya saudaraku? Silakan, Gurunda. Topiknya itu terkait dengan salib. Oh, salib. Iya. Salib itu hukuman hukuman untuk orang apa itu, Bang? Orang jahat. Orang jahat. Yesus jahat rupanya. Dari sisi mana? Nah, tadi Abang bilang salib itu untuk orang jahat. Iya. Terus Yesus disalib. Yesus itu jahat rupanya. Memang melalui dia disalibkan. Ya berarti dia Yesus orang jahat berarti ya. Tidak ke Yesusnya. Memang orang jahat yang disalib. Tetapi kalau berarti masuk Yesus disalib, menggantikan. Berarti Yesus orang jahat. Lo kok menggantikan, Bang? Menggantikan orang jahat itu masuk. Oh, tidak bisa, Bang. Nggak bisa, nggak boleh. Itu melanggar kitab Keluaran 23 nomor 7. Bohong jangan kau besar-besarkan. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Tidak ada itu kemudian orang benar disalib. Kalau ada yang mengatakan orang benar disalib berarti itu pendusta. Kalau sedangkan perintahnya lama, begini, kalau perjanjian lama kau buka kitab-kitab perjanjian lama, bahwa itu masih Yesus masih dijanjikan. Oh enggak, Bang. Kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Berarti Keluaran 23 ini termasuk. Iya. Ulangan 23 termasuk. Ulangan 21 juga termasuk. Ya. Semuanya. Nah, sekarang di mana tertulis di kitab Taurat bahwa orang benar yang harus kemudian menjadi korban untuk nebus dosa itu di mana tertulis di Taurat? Kalau di Taurat kan itu dijanjikan, seperti Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dijanjikan bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan. Di mana itu, Bang, tertulis? Perjanjian baru lah digenapi. Ya, di Taurat tentang orang benar disalib untuk nebus dosa itu tertulis di Taurat mana? Tidak ada seperti itu berkat. Nah, tapi tentang salibnya tadi, tentang kenapa Yesus, apakah Yesus ada, saudara-saudara.
porsi. Nggak ada. Tetapi di Taurat ada tertulis bahwa yang disalib itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Ada tertulis, Bang. Berarti menurut Taurat yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Nah sekarang permasalahannya, yang dikutuk Elohim, Yesus atau Yudas? Tidak ada yang terkutuk, baik pun Yudas, baik pun Yesus. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Iya, kalaupun di situ seperti suap atau pengkhianatan dari Yudas, uang suap dan pengkhianatan itu tidak ada dimakannya. Iya, tapi terkutuk orang yang mengambil suap. Iya memang terkutuk. Tetapi kalau ada orang yang mengambil suap kan dimakannya ini. Ini tidak cerita Alkitab. Loh. Iman kekristenan bahwa tidak ada memakan itu. Waduh. Jelas sekali dikatakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa yang dikutuk itu adalah orang yang mengambil suap, orang yang mengakan suap, orang yang menerima suap. Itu menerima suap itu jelas itu, Bang. Iya, menerima suap pada zaman itu. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Kalau di Alkitab ceritanya Yudas kan mengkhianati. Maka Yesus makan dijual. Suap, Bang. Tidak ada dimakannya. Itu dia. Yang tidak menerima suap siapa? Alkitab menceritakan tidak ada dimakan Yudas. Yang menerima suap siapa, Bang? Menurut saudara siapa yang menerima suap? Pak Bom-Bom. Bermacam-macam apa orang berpikir, gak bisa sama itu. Lah, Yudas jelas-jelas menerima suap, kok masih bingung Anda ini? Yudas yang menerima suap. Atau disuap dia, tetapi dia dijual dengan 30 keping perak, kan tidak ada dimakannya. Iya. Ya walaupun, tapi kan dalilnya terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap. Iya, itu. Yudas menerima suap nggak? Udah selesai itu, pindahlah ke kapal yang lain. Yudas menerima suap nggak? Kenapa mau lari? Menjual Yesus dengan beberapa keping perak itu yang berarti dia menerima suap nggak? Abangku menerima suap. Kalau menerima pun nggak apa-apa. Lah ini Tuhannya, terkutuklah orang yang menerima suap, kok Anda mengatakan nggak apa-apa? Inilah Kristen membantah firman. Loh, Tuhan mengatakan terkutuk, kok Anda mengatakan nggak apa-apa? Memang harus seperti itu ceritanya. Ya, berarti terkutuk orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jujur dong. Ular apa yang ada dalam diri Anda ini sampai Anda gak mau jujur? Hah? Maksudnya? Nah itu bang. Terkutuklah orang yang menerima suap. Dalam bahasa Ibrani, orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini. Iya, ini berbicara mengenai kutukan-kutukan Tuhan. Siapa aja yang dikutuk oleh Tuhan, ini semuanya di sini. Orang yang kemudian tidak memberikan makan kepada si miskin, yang mengambil harta anak yatim, yang meniduri istri ayahnya, semuanya diceritakan di situ. Iya, itulah kelakuan manusia. Memang diceritakan. Nah, sekarang Yudas ini yang menerima suap atau Yesus? Kalau dari situ ayatnya sebenarnya kelakuan orang di situ, bangsa-bangsa mana yang melakukan itu? Kalau Yudas kan menjual Yesus di beberapa keping perak. Nah, itu menerima suap atau tidak? Kayak menjual beberapa keping perak sama dengan suap, indah.
Ya suap ada dong. orang yang menyuap dia supaya dilakukannya itu. Oke. Kalau ada pun menyuap dia supaya dilakukan Yudas itu, bahwa yang di uang suapan itu tidak ada dimakannya, cerita Alkitab. Walaupun tapi dia menerima suap, maka dia jatuh dalam kategori menerima suap, dia jatuh dalam kategori fasik. Nah sekarang Tuhan memberlakukan satu hukum. Yang dikutuk Tuhan adalah yang menerima suap. Pertanyaannya, siapa yang menerima suap, Yudas atau Yesus? Itulah yang dikutuk. Jawab dengan jujur, silakan. Siapa yang menerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Jadi kalau dipaksakan nanti, ular apa yang ada di dalam diri Anda ini? Ular apa yang ada yang memasuki saudara? Iya, tapi kan saya butuh kejujuran. Bahwa kalau iman Kristen saya sudah tahu, saya sudah paham. Ya jujurnya Alkitab seperti itu. Di dalam Bible yang tertulis tadi, yang makan suap ini yang dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang makan suap, Yudas atau Yesus? Siapa yang menerima suap, Yudas atau Yesus? Kan? Ayo Bang. Siapa yang menerima suap? Galatia 13 ayat 13. Yang makan suap siapa Bang? Yesus pun disalib karena menggantikan manusia yang berdosa. Yang menerima suap siapa Bang? Tetapi kalau iman itu dulu, jangan dulu ke Paulus. Paulus itu kan justru dia yang nanti yang membongkar, membelokkan semua ajaran. Yang kita bahas ini, pengakuan Yesusnya harus tergenapi tentang dia yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, di mana dibelok? Bang Suma. Yang makan suap siapa? Yudas atau Yesus? Ini aja berat buat kalian, saudara-saudara. Oke, silakan Bang RM, mungkin mau dijawab dari tadi pertanyaan Bang Zuma. Silakan Bang. Cuman satu aja yang saya mau jawab. Satu aja yang mau dijawab. Coba Edisnya disuruh diam dulu Pak RM. Edis yang mana? Suruh diam dulu Edis. Tadi Bang Suma udah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi saya dengarkan yang kena suap apakah Kristus ataukah Yudas? Yudas itu kena kutuk gitu. Nah, berarti Yudas kena kutuk. Dia kena kutuk. Justru itu dia bunuh diri. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Itu cerita yang muncul belakangan. Kita dudukkan dulu, saudara. Dudukkan dulu perkara yang kemudian Yesus katakan harus tergenapi. Nah, ketika dikatakan di dalam Ulangan 21, orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang menerima suap. Maka orang yang menerima suap ini dikutuk oleh Elohim. Dia harus disalib, digantung. Nah, sekarang yang mana yang memenuhi syarat untuk disalibkan berdasarkan kitabnya orang Yahudi? Yesus atau Yudas? Kalau tadi ada kan jual beli di situ, bukan suap itu Pak namanya, Bang Suma. Jadi bukan suap, suapnya ada suap, jual beli. Lah kalau dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ini Taurat, di Taurat ini. Saudara, di dalam namanya. Kalau di perjanjian baru, kalau saudara gimana? Kalau saudara melihat apa yang tertulis di kitab saudara sendiri, ya, Yudas itu berkhianat dan orang-orang Roma membayar dia supaya apa? Supaya dia bisa menunjukkan tempat persembunyian Yesus gurunya. Maka Yudasnya Yudasnya kemudian
siapa? Yudas. Yang mana Yesus di antara 13 orang itu? Yudas Bersama muridnya kan? Yudas kemudian menerima uang untuk Dia mencium. untuk menunjukkan Yesus itu Siapa? di mana. Betul. Di antara murid-muridnya. Berarti dia terima suap atau tidak? Dia terima uang 30 keping perak dari Berarti terima suap kan? Berarti dia menerima suap. Kalau di kitab kita itu Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Bukan suap, menjual. Membeli ada yang menjual kan begitu. Bang izin Gurunda, kalau menjual itu saudara itu berupa barang. Ini kok manusia dijual, gimana sih ceritanya? Yudas bertanya, itu dikatakan begitu. Apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Apa? Maka dia diberikan uang 30 keping perak. Suap enggak itu? Enggak suap. Enggak suap. Oke lah. Karena Yesus itu barang jualan gitu. Ikuti aja Bang Suma. Suap. Ikuti itu aja, disebut suap. Itu suap, saudara. Aku suap engkau agar engkau menyerahkan Yesus itu kepada. Iya, termasuk berkhianat. Termasuk berkhianat. Makanya dia Yudas mengkhianati. Yudas jadi pengkhianat. Nah, itu udah jelas itu. Dia bunuh diri. Maka dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 17:23, orang fasik itu adalah yang menerima hadiah suap. Itu orang fasik. Nah, yang disalib ini apakah disuap? Maka menurut hukum Tuhan yang dikutuk adalah orang. Loh, Paulus tanya karena Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Nah, tertulisnya di mana? Di Ulangan 21. Ternyata yang dikutuk di situ adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Ya Yudas dong. Karena Yudas yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati. Apa itu? Suap. Yudas sudah bunuh diri, Pak Suma. Anda baca nggak? Itu cerita yang muncul belakangan. Kita cerita yang di awal dulu. Terkutuklah orang yang menerima suap. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Di samping kiri kanan Yesus itu adalah penjahat-penjahat. Jadi samping kiri kanan yang disalib dan seluruh bangsa mereka yang sudah. Dan saudara, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini berlaku enggak kepada Paulus ini? Kepada Yudas. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini sama enggak ceritanya? Apa yang dilakoni Yudas menyerahkan Yesus kepada orang Romawi agar Yesus yang tidak bersalah ini dihukum. Berlaku enggak ini kepada Yudas? Sebelum Yesus disalib, Yudas sudah bunuh diri, Pak. Sabar dulu. Jadi Yudas sudah mati. Sabar dulu. Terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas yang bunuh diri, terus ada Yudas yang disalib. Sabar dulu. Itu muncul cerita belakangan. Ini dulu Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Itu Pak, kita kembali ke perjanjian Yesusnya yang mengatakan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Ya, emang berarti harus ke Taurat. Di mana tertulis di mana di Taurat dia harus disalib? Di mana? Tunjukkan. Aduh, saya ada di jalan sih, jadi saya nggak bisa. Sama yang tadi di jalan terus. Bukan. Ular apa yang ada di dalam diri saudara ini? Pada mulanya Yesus adalah Firman. Nah, itu rentetannya ke sini nih. Alamak. Firman itu menjadi manusia. Itu bukan ucapan Yesus. Alamak. Aduh, kacau ini, iya, kacau banget. Jadi Masolang generasi. itu bukan Yudas, Pak.
Kalau Anda baca Yang disalib itu orang terkutuk. Yang disalib itu orang yang dikutuk Elohim. Itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana? Kata kitabnya, Pak, kitabnya Yahudi Tuhan mengatakan, saudara, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan Anda malah tidur enak makan dengan dusta. Jangan. Kalian yang berdusta. Anda yang berdusta barusan. Kenapa ada 2 Yudas di sini ceritanya? Yudas Anda yang berdusta barusan dengan mengatakan dia memang harus disalib. Mana dalilnya di dalam Taurat? Orang benar disalib. Mana? Yesus datang ke dunia ini untuk menyerahkan nyawanya. Di mana di Taurat? Dalam rangka misi untuk Ini harus tertulis di Taurat. Saudara, jangan Anda bawa surat-surat kepompong dulu. Kata Yesus, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bukan di dalam kitab yang lain. Di Taurat, Bang. Jangan Anda bawa Yohanes, Markus, Roma, Galatia. Yesus tidak memberikan validasi kitab itu. Ini Yesus mengatakan dengan perjanjian baru, dengan Injil, dan Yesus tidak mengenal kitab Anda. Susah kali lah orang ini mau diwaraskan ya. Cuma kau tuh banyak bacot, nggak ada datanya itu. Ini lagi. Marah kali. Orang mau sehatkan ente marah. Kenapa? Susah kali. Niatan kita untuk mewaraskan Anda kok jadi ngamuk. Saudara, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus di dalam kitab Taurat. Berarti harus Taurat, Bang. Bukan surat-surat kalian, bukan. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, pada Pararang, bukan. Nah, kesempatannya. Dari tadi gue tunggu Anda. Bukan di situ tertulis yang harus digenapi, bukan. Tapi yang harus digenapi itu yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, di dalam kitabnya Nabi Musa, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jadi jangan kau bawa-bawa itu, Yesus datang nembus dosa manusia. Itu bohong, itu perkara bohong. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara-perkara itu. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan Taurat yang harus digenapi tentang Yesus, boleh nggak Yesus dibunuh? Boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Boleh nggak? Kagak boleh, Paman. Ayo, nyambung perlindungan. Keselamatan Kristen itu nggak nyambung. Ya memang Kristen ini bukan itu pengikut Yesus. Kristen itu pengikut makhluk yang datang ngaku Kristus, yang mati terkutuk di atas tiang salib, terus keluar dari kubur ngaku Yesus. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu saudara. Pertanyaannya yang Anda harus lalui dulu. Itu iman Kristen, tanya dulu. Jadi kau yang apa padahal kau karena saya sudah tahu, saudara, kalau iman Kristen itu saya sudah tahu, saya sudah tamat. Iman Kristen itu Kristus datang. Kalau kau tahu iman Kristus datang, cerita doang hanya dibunuh di atas salib untuk menebus dosa-dosa. Kristen itu iman saudara saya, Kristen saya sudah tahu itu. Keselamatan saudara Kristen itu tergantung dari proses penyaliban, disalib atau tidak disalib. Tanpa penyaliban saudara Kristen tidak selamat. Maka orang Kristen harus mengimani penyaliban itu, kalau kawan. Orang mendengar kau bicara kayak pintar kali lah kau. Besarkan saudara kita ini perlu. Kayak pintar kali dia. Ya, cakep kali ya bangku ini. Mirip mukanya siapa? Ponari. Oke, lanjut. Jadi Yesus mengatakan harus tergenapi, Bang, harus tergenapi yang tertulis tentang Yesus di kitab mana? Menurut Yesus. Itu dulu. Di kitab mana, Bang? Menurut Yesus harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab kitab mana? Kitab mana, Bang? Apa yang tergenapi itu? Apa yang sudah selesai? Jadi kayak gitu pula.
Yesus Jadi dia kalau berkata, keselamatan di dalam Yesus, dia datang ke dunia ini diutus Allah Bapa, harus mendengarkan ajarannya baru selamat. ya, Ini kritik harus ajarannya. mendengarkan ajarannya. Ini. Sementara yang saya gaungkan tadi ini ajarannya. Yesus berkata harus Dengar digenapi dulu. semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, bukan di dalam kitab Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, bukan. Tetapi yang harus tertulis itu yang ada di dalam kitab Taurat. Begitu saudara perlindungan. Kitab Taurat dari Musa, perjanjian lama itu, makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya itu Yesus kan masih buatan dijanjikan. kalian. Itu buatan kalian. Apa buatan kalian? Itu karangan kalian. Taurat itu perjanjian jadi baru. Yang tahu. Taurat itu perjanjian Kalau baru. Bang. dibandingkan imanmu, dengar dulu. Kalau dibandingkan imanmu kepada Yesus, Anda saudara itu hanya menyalahkan, menolak. Loh. Loh. Anda itu tidak tenang. Loh. Merasa aku sudah ikuti saudara mulai hidupnya mau ke Ginta. Udah 2 tahun saya mengikuti bagus saudara. itu. Tapi kenapa masih gila Kak sampai sekarang, Bang? Iya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun, tapi kenapa masih gila? Saya jempoli Anda. Mulai melawak. Untuk membuka ayat-ayat dalam Alkitab. Ya, itu kan kitabnya Yahudi yang saya bahas, bukan kitab ente. Iya, aku bukan. Kitab Keluaran itu kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda. Mana kitab Yahudi? Lah kitab Taurat itu kitabnya siapa? Ya Yesus. Dan Yesus orang Yahudi. Lama dan Tidak sama saudara saya perlindungan ini orang Batak. Batak kan bukan Yahudi. Ente ini gimana sih? Iya orang Batak. Ya memang. Sedangkan Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Dengar dulu. Inilah yang sering ku dengar dari saudara, kitab Yahudi. Ya memang kitab Yahudi. Kami berpintu kepada Yesus. Anda berpintu kepada Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Kalian siapa rupanya? Makanya Yesus dia bilang Matius 28 ayat 8. Ya itu Yesus. Itu bukan Yesus, Cahayu. Itu makhluk yang mati terkutuk digantung, yang keluar dari kubur, yang ngaku-ngaku Yesus. Makanya kau saja yang apa, yang ribut. Kau ribut-ribut pula. Saya kan bertanya, saudara. Saya bertanya kepada saudara. Iya, udah ikuti lama saudara. Iya, saya kan bertanya kepada saudara. Ribut-ribut saja, enggak ada Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab mana? Fandi. Kitab mana? Juma juga bukan orang Arab. Juma orang Arab. Kitab mana? Kitab mana? Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab mana? Kitab mana yang menyebutkan Juma orang Arab? Juma orang kalian ini parah. Kalau kau bertanya begitu sama juga dengan Al-Quran, memerintahkan untuk harus mempelajari dan mengikuti ajaran-ajaran Bukannya saya merasa apa indah, merasa sakit hati, merasa dendam. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sekali ya. Orang yang bersalah ini bagus dia untuk dan orang yang benar jangan kau bunuh. Menurut Tuhan boleh nggak membunuh Yesus? Sedangkan Yesus mengakui. Yesus yang mana dulu? Pasti yang kau bawa itu Yesus yang dari padang gurun itu. Karena terbunuhlah yang ada tertulis dalam Al-Quran melalui darahnya, makanya ada Paskah. Yesus itu inilah daging manusia yang menjadi kehidupan dan darah manusia yang menjadi kehidupan. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab mana? Ayo, kitab mana menurut Yesus? Bertanya, ya ini jadi kayak dia yang tahu. Jadi dia gurunya Kristen. Lah, saya memang ahli kitab. Kalau kau itu nggak suka sama gurunya Kristen memang. Saya ahli kitab. Kalian paham dulu kitab, Yesus. kitab. Dari mana dia menjadi Tuhan? Di mana dia tidak Tuhan? Bagaimana ketuhanannya? Aku lagi di luar. Aku tidak bawa Bible. Begitu buka kamera ternyata dia di rumah, bukan di luar. Pembohong, pengikut Paulus, pendusta.
Tadi bilang aku di luar, aku nggak bisa, aku nggak paham Bible, aku di luar. Buka kamera dia lagi di Jamban di rumahnya. Bah. Sama seperti Paulus itu. Kau bikin, saudara perlindungan, kau bikin acara di gereja, undang saya untuk memberikan kalian materi Bible, biar kalian waras, jangan gila permanen kayak begini. Pertanyaan saya sederhana kok, ini menurut Yesus, bukan menurut Nabi Muhammad. Yang saya tanya, menurut Yesus harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia di kitab mana? Kok jadi kalian kesurupan semua? Tergenapi itu saudaraku, dia ada di dunia ini, itu tergenapinya. Astagfirullahaladzim. Sampai lahir, Lukas 2 ayat 11, dia lahir sudah menjadi Tuhan. Di mana dia Tuhan? Itu yang kau telusuri. Masalah generasi. Dengarkan, saudara lami-lami dengarkan saya. Kata malaikat itu. Saudara lami-lami dengarkan saya. Kalau Anda melihat di dalam Lukas 2:11, Anda itu ditipu oleh lembaga Bible. Kenapa ditipu? Karena terjemahan yang betul di situ adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Iya betul. Iya betul. Manusia katanya Juma. Manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi Tuhan. Ayo, betul nggak? Manusia yang diurapi Tuhan. Iya, ayat 26-nya, ayat 26-nya diurapi itu, ayat 26 baca dulu, ayat 26 itu. Tunggu dulu, ini sudah menjawab nih, ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Betul. Nah, berarti yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Buat diri seperti pakar. Yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Cuma ayat 12 terusin dong. Yang diurapi ini, yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Mana bisa? Tuhan. Saya akan mengizinkan Anda berbicara, saudara. Masuk ke ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Ini Tuhan. Bayi ini Tuhan. Bayi ini Tuhan atau manusia? Hei. Tuhan ini bayi ini jadi Tuhan. Tuhan ini jadi bayi. Tuhan itu Tuhan. Tuhan jadi bayi. Hey, memang dia Tuhan jadi bayi dari rahimnya Maria. Enggak, maksud saya Tuhan jadi bayi. Tuhan jadi bayi. Karena itu rencana surga juga manusia. Makasih sahabat Raja Bin. Bungkus ajaran ente itu di gereja, jangan bawa sini. Memalukan. Yesus berkata di dalam kitab Lukas 24:44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Memang betul. Di dalam kitab Taurat itu dikatakan orang benar dan orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Yesus bersalah nggak? Masalahnya di mana? Yesus bersalah nggak? Yesus bersalah nggak? Enggak. Berarti Yesus boleh dibunuh atau jangan dibunuh? Ya memang dia harus mati. Seharusnya nggak boleh. Nah ini setan ini, iblis. Tuhan mengatakan jangan dibunuh, Anda mengatakan harus mati, ya iblis. Anda ini setan. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Makanya karena memang Al-Quran mengajarkan setan itu sudah masuk Islam. Coba baca ini yang diajarkan ini. Ini jelas ini. Memang harus ini jelas ini. Dia Pak Juma. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan jangan kau bunuh. Mana yang betul, Kristen atau Tuhan? Cerita Yesus saja pun ndak kelar dia cerita. Hei, saudara, kata Tuhan, jangan kau bunuh Yesus. Datang kalian, memang dia harus mati. Dia berapa? Jangan Keluaran 23. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Coba, ada Yesus nggak? Ada nama Yesus nggak di situ? Orang benar. Akulah kebenaran. Yesus mengaku di dalam Yohanes 14, akulah kebenaran. Yang tadi di Taurat dulu, jangan alihkan ke perjanjian baru dulu, ke perjanjian lama. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus orang benarkah? Benarnya itu. Nah, boleh nggak dibunuh?
Dia mengalihkan tadi di Taurat dia bilang ada Yesus namanya. Iya, yang lari-lari. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan ngarang Juma, kamu ngarang ini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Mana di Orang kitab yang Ulangan tidak ada nama bersalah. Yesus? Coba sebutkan. Orang yang Mesias tidak yang bersalah ini Yesus atau bukan? Woi Suma, justru yang Orang mengajarkan benar ini Yesus atau bukan? itu Nabi Saudara, orang benar ini Yesus atau bukan? Hah? Itu Yesus. Akulah kebenaran. Berarti Yesus adalah orang benar. Berarti orang benar ini boleh nggak dibunuh? Maksudnya harus kalau dia kebenaran harus melalui dia lah. Ada orang benar. Semua orang yang penting yang kau bilang Semua orang benar. tunjukkan satu ayat Benar gila. Benar-benar salah. Benar-benar tuyul. Benar-benar benar-benar tuyul. Benar-benar sesat. Memang Orang banyak orang benar di dunia banyak, bukan cuma satu. Enggak nyambung ente. Yesus termasuk orang benar kagak? Orang benar. kalau itu makanya masih Islam. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Orang benar. Boleh tidak dibunuh menurut Tuhan? Kalau untuk menggenapi Itu harus mati untuk Ular apa yang merasuki ente pade? Saudara-saudaraku, ular apa yang ada dalam diri kalian ini? Ular apa? manusia yang bicara. Ular apa yang ada dalam diri kalian? Di situ Yesus mengatakan harus tergenapi seluruh yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, Taurat. Betul sekali. Benar sekali. Betul. Di situ dikatakan orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Iya, memang Yesus orang benar, bukan manusia. Boleh nggak dibunuh? Satu ayat. Taurat kebenarannya kan Orang dia Yesus itu benar katamu kan? Yesus itu orang Iya, benar kan? Menurut Tuhan boleh nggak dibunuh? Banyak orang benar, Bos. memang harus seperti Menurut perjalanan cerita. menurut ente saudara, menurut ente Yesus itu orang benar. Pada hari ketiga Orang benar itu harus tergenapi tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Menurut Taurat boleh nggak dibunuh orang benar? Coba teman-teman Kristen satu-satu coba perlindungan dulu. tidak mungkin dibunuh orang benar. Sabar dulu Bang Rem, sabar dulu. Semua kayak kesetanan, ambil comot habis kesana comot sini ya. Menurut benar, tapi karena rencana surga seperti itu, menurut Yesus boleh nggak dibunuh orang yang benar? Menurut Yesus. Oke, satu-satu dijawab ya. Pertama Bang RM dulu. Boleh nggak dibunuh orang yang benar? Silakan Bang RM. Satu-satu dulu, satu-satu. Jawab. Satu, dua, tiga. Ayo anak-anakku sekalian. Anakku perlindungan, anakku Ertung, anakku RM dan juga anakku Raja Koi, dengarkan. Ya, makanya dalam pengajaran ini jangan sombong. Menurut Yesus, berdasarkan apa yang ditorehkan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat salah satunya adalah jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Menurut Yesus, berdasarkan yang tertulis, boleh tidak membunuh Yesus? Boleh nggak? Coba silakan perlindungan dulu anak Medan dulu lah, anak Medan. Kau jawab dulu anak Medan. Apa yang dibilangnya itu pasnya itu. Tidak mungkin ada di dunia ini pun tidak ada membunuh orang benar. Namanya pun benar. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Yesus dibunuh memang seharus seperti itu. Makanya dikatakan Yesus dalam Alkitab begini. Hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bodoh. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Semua kau giliran bertanya orang menjelaskan kau nyanyi. Dalilnya saudara, dalilnya jangan kau bantah. Dalilnya jangan kamu bantah. Jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau bunuh Yesus. Saya mau tanya balik, siapa yang membunuh Yesus? Coba kau jawab. Orang Yahudi yang memerintahkan, iblis ikut serta, kemudian yang dieksekusi, yang menjadi eksekutornya adalah orang Roma. Itu mereka tuh. Iya. Yang melakukan berarti itu. si pembunuh Yesus itu melaksanakan hukum Taurat enggak? Melanggar hukum Taurat. Lah itu
Lalu siapa yang mau disalahkan? Yesus. Nah, Yesus kan sekarang korban, masa kau salahkan korbannya? Oke. Siapa yang salah? Siapa yang menyalahkan Yesus? Nggak ada. Saya di sini justru membela Yesus. Jadi yang melakukan kesalahan di sini adalah ahli Taurat, iblis, dan kemudian orang Roma. Betul? Oke, betul. Ya. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Membunuh orang yang benar. Melanggar gak firman Tuhan? Melanggar. Benar? Ya. Mereka melanggar. Oke. Mereka melanggar. Sekarang pertanyaan saya, pelanggaran terhadap firman Tuhan, perintah Tuhan, itu menghapuskan dosa atau menghasilkan dosa? Nah, ini melanggar itu kan bukan Yesus kan? Yesus korban kan? Ini dudukan. Dia otak kamu bisa benar, otak kamu bisa benar. Saya dudukan. Ini apa? Saya ulang pertanyaan saya. Pelanggaran yang dilakukan oleh iblis bersama dengan ahli kitab, bersama dengan orang Roma, itu menghasilkan dosa atau justru menjadi penebus dosa? Jawab. Sekarang saya jawab, yang menghasilkan dosa itu bagi hukum para tadi yang membunuh si iblis dan ahli Taurat, itu mereka menghasilkan dosa. Tetapi si korban Yesus itu dia melakukan penebusan dosa manusia karena dia ketawa apa? Makanya baca tuntas dulu, jangan saudara, dengar. Kalau kematian Yesus itu menebus dosa, berarti yang melakukan eksekusi itu pahlawan atau bukan? Enggak, itu mereka setan. Ya melakukan tadi kan kamu bilang setan. Harusnya Yesus berterima kasih kepada setan karena dengan upaya setan, kok nggak bisa? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Analogi kamu salah, bos. Kok analogi saya salah? Yesus menebus dosanya orang Kristen. Sabar dulu. Yesus melakukan penebus dosa menurut mimpi Kristen lewat karya iblis. Berarti Yesus harus berterima kasih. Diam. Berarti Yesus harus berterima kasih. Berarti Yesus harus berterima kasih. Kristen pun harus berterima kasih kepada iblis karena berkat kerja iblis yang bagus, yang cantik, bercolek, pakai lipstick, maka dosa-dosa Kristen ditebus. Betul? Betul nggak? Hei, kamu ingin kalau saudara mengatakan iblis itu bukan pahlawan, diam. Iblis itu bukan pahlawan, itu sama halnya Anda mengatakan kepada orang yang mencuri duit adalah pendosa besar, tapi duitnya Anda ambil. Anda mengutuk pura-pura, ini pencuri, ini pendosa. Tapi sambil mulut Anda berkata pencuri, tangan Anda mengambil semua barang-barang itu masuk ke rumah Anda. Ini memang terkutuk, ini melanggar perintah, ini melanggar undang-undang. Tidak boleh, Anda terkutuk, Anda pencuri. Tapi hasil yang dicuri itu diambil semua masuk ke rumah. Itulah kalian. Kalian mengutuk setan. Wah, setan itu melakukan pelanggaran. Orang Roma itu melakukan pelanggaran. Kata orang Roma, enak aja lu teriak-teriak kayak gitu. Habis itu lu yang panen hasilnya, kampret. Ayo, di mana kalian harus berpijak? Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Yang melakukan dapat dosa. Ente yang muncul 2000 tahun dapat pahala. Nenek lu kiper. Siapa yang ngajarin ente mendapatkan berlian dari tai sapi? Dosa yang dihasilkan ya dosa. Kok dosa menghasilkan amalan baik? Melanggar perintah Tuhan menghasilkan dosa. Orang yang panen terhadap dosa adalah hamba dosa. Kalianlah itu. Kalau kalian mengutuk iblis karena membunuh Yesus, maka sejatinya kalian jangan menerima upah hadiah dari iblis itu. Kami mengutuk iblis, paman. Kenapa kau kutuk? Karena dia membunuh Yesus. Lalu ketika dia membunuh Yesus, apa lu dapat? Dosa kami ditebus, bang. Dasar dompala kardoba. Ya, kau juga sama. Al-Quranmu mengatakan begitu. Ada penebusan dalam Al-Quranmu. Kalau kita mau fair. Jangan kau ketawa.
sudah kau akui saja di dalam bahwa kamu Al-Quranmu itu mengatakan, dengar. Ini untuk terakhir. menebus seorang. Ini terakhir. Kalian ada berapa orang di sini? Tak berdaya melawan dalil yang ada dalam Bible. Menandakan bahwa kalian ini adalah pengikut setan. Kalian menerima hadiah dari si setan. Setan yang memberikan hadiah kepada kalian berupa kurban. Sabar, diam dulu. Nanti Anda bantah. Kalian adalah pengikut setan yang menerima hadiah dari majikan, yaitu bapak yang telah memberikan hadiah kepadamu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis tepuk tangan ketika kalian menerima penyaliban tumbal yang dipersembahkan oleh iblis di dalam salib, di tiang salib. Terima kasih. Saya ngomong dulu deh. Boleh saya ngomong nggak? Saya tanggapi. Saya ngomong dulu bisa. Ya, silakan. Siapa yang ngomong? Suma. Saya Kau mau kan ngomong yang dulu, punya ada rumah. mau saya sampaikan. Jangan berebut, gantian. Saya dulu. Nanti kalian bebas Silakan, bicara. coba. Zuma dan kawan-kawannya. Saya udah bicara di Komisi 8 DPR RI ya. Kalian siap nggak ke Jakarta saya fasilitasi? Ya biar gencatan senjata